Selamat malam Ibu. Selamat malam, Nak. Bolehkah saya mewawancara Ibu? Iya, silakan, Nak. Saya ada tugas P5. Oke, silakan. Menurut Ibu, mengapa masih ada perairan yang kotor di lingkungan sekitar kita? Iya, kenapa masih ada lingkungan kita perairan yang kotor? Karena adanya air yang tercemar. Seperti kita ketahui di Kota Batam ini, air yang ada di sini itu adanya dari waduk, di Duryangkang, di Seiladi, di Seharapan ya. Jadi menghadapi penurunan kualitas air tempat kita, jadi ada yang tercemar, ada yang kotor. Kenapa? Karena banyaknya aktivitas warga ataupun orang-orang yang di pemukiman yang melakukan hal-hal yang merugikan untuk kualitas air tersebut, seperti membuang sampah ke selokan, ke paret, ya seperti itu. Sehingga masih sumber air yang masih kotor itu ada di lingkungan kita. Mengapa masih ada sumber air yang Tercemar. tercemar? Iya, itu terjadi karena minimnya kesadaran orang, ya. Membuang sampah ke tempat sampah itu masih minim. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di daerah pinggiran untuk waduk itu tersebut yang sumber air, mereka ada yang membuang sampah ke paret ataupun ke aliran sungai, sehingga karena adanya sanitasi yang buruk yang belum ada di sekitar mereka, akhirnya itulah yang membuat kualitas air menjadi menurun dan perairan tercemar. Mengapa saat ini banyak ditemukan kualitas air yang menurun? Sumber air itu menjadi menurun karena kita kan tergantung kepada curah air hujan juga di Kota Batam ya. Kota Batam cuacanya sering berubah-ubah. Jadi saat musim kemarau debit waduk itu turun drastis. Sedangkan kalau sedang musim hujan, debit waduk bisalah agak ada apanya ya, jumlahnya mencukupi seperti itu. Dan karena adanya juga pencemaran dari hulu, daerah hilir gitu, dari ujung sana kan, sehingga menurunkan kualitas air baku karena ada pencemaran di ujung sana seperti itu, Nak. Oke, ada lagi. Adakah solusi untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas air? Solusinya yang pertama menambahkan yang namanya instalasi pengolahan ya. PB Batam itu bisa bekerja sama dengan swasta untuk menambahi pipa ya di wilayah-wilayah yang pasukannya terbatas. Kemudian bisa juga pemantauan dan transparansi. Artinya dibuat aplikasi pengaduan distribusi air biar semua warga boleh mendapatkan air yang cepat seperti itu, Nak. Apakah saran yang bisa diberikan kepada generasi muda untuk mengatasi permasalahan air kotor? Nah, apa yang bisa dilaksanakan? Saran untuk generasi muda. Yang pertama itu harus mau menjaga di sekitar waduk tersebut, menjaga kebersihannya ya, dengan limbah-limbah domestik atau dari perumahan, dari rumah-rumah liar atau apa. Jangan ada yang menuju arah alirannya ke tempat air baku ataupun tempat waduk. Yang kedua itu harus generasi muda harus dikampanyekan hemat air. Hemat air dari sekarang. Maksudnya kalau air nggak dibutuhkan pada saat tidak digunakan, kerannya itu ditutup ya, biar semua orang bisa merasakan air dampaknya ya, seperti itu. Harus hemat air, hidup hemat air di sekolah, di rumah ya, untuk mengurangi tekanan pada distribusi air tersebut. Kemudian laporkan via aplikasi atau jadi pengawas semuanya generasi muda. Bagaimana, di mana ada air yang tercemar, di mana ada air yang bersih, biar stakeholder ataupun yang penanggung jawab bisa mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat. Seperti itu.
Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama nak. Thank you, Miss.